Jadi dahulu kalian mengenal yang namanya lampu pijar. Pertama kali dikenalkan itu oleh seorang yang menemukannya, yaitu Thomas Alva Edison ya. Walaupun sebenarnya beliau bukan penemu sesungguhnya lampu ya, tapi beliau menemukan jenis kawat yang cocok untuk dibuat lampu pijar. Yang ini nih teman-teman nih ya. Jadi kawat inilah yang menghasilkan cahaya ya, selain cahaya tapi juga panas teman-teman. Jadi makanya lampu pijar ya itu sering digunakan untuk penghangat. Contohnya menetaskan telur itu pakai lampu pijar. Terus apa menghangatkan makanan biasanya ada tuh di tukang fried chicken ya kayak gitu. Itu biasanya pakai lampu pijar. Kenapa? Karena selain dia menghasilkan cahaya, tapi juga menghasilkan panas ya. Kayak gitu. Kenapa menghasilkan panas? Karena dia itu kawat yang dihubungkan antara positif dan negatif. Kalau secara kita lihat ya. Jadi maka otomatis si kawat ini mendapatkan arus yang menyebabkan panas, timbul panas. Kayak gitu. Makanya kenapa ditutup dengan bohlam, dengan apa namanya? Kaca ya, dengan kaca. Supaya ya bahaya banget ya listrik, apalagi sampai ada menghasilkan panas itu terbuka di luar gitu ya, kayak gitu. Nah makanya kenapa kalau misalkan si kawat yang kecil ini nih putus, maka otomatis lampunya sudah tidak bisa berfungsi kayak gitu. Jadi makanya orang dulu kalau misalnya ngelihat lampu putus itu ya tinggal dilihat aja ya, ininya nih, oh ininya putus, ya udah berarti udah rusak. Bisa dibenerin nggak? Ya silakan kalau mau masang lagi. Masalahnya kan kalau mau masang lagi ya kaca pelindungnya harus dipecahkan. Ya nggak bisa. Ini udah rapet, bukan apa, bukan pakai obeng ya, bukan pakai baut yang dibaut gitu, bukan ya. Tapi memang sudah menempel ya, kayak gitu. Lalu teknologi selanjutnya meningkat, yaitu lampu hemat energi ya, yang apa namanya yang dibuat. Nah ini kalau teman-teman tahu ini sebenarnya adalah gas ya, gas. Kalau apa yang biasa yang panjang itu kan neon, nah itu di dalam juga ada gasnya. Kalau ini dia gasnya dipadatkan, makanya lebih awet ya. Jadi gas bisa dipadatkan bisa ya. Kalian belajar IPA di SD udah belajar ya, gas itu bisa dipadatkan. Jadi apa teknologi ini masih sampai sekarang masih dipakai. Kenapa masih dipakai? Karena lebih hemat energi ya, dan masih banyak dijual, terutama lebih murah ya, lebih murah. Ya, ini sih mungkin lebih murah tapi dia nggak awet, terus panas, warnanya masih kuning gitu ya, kayak gitu. Kalau misalnya ini warnanya putih, lebih lebih terlihat jelas. Teknologi ini masih dipakai khususnya di Indonesia ya. Walaupun mungkin di negara-negara luar udah lebih jarang ya, lebih jarang menggunakan ini. Bohong. Kayak gitu. Nah, selanjutnya teknologi selanjutnya yang masih jarang digunakan di Indonesia yaitu adalah LED atau LED. Ini masih jarang nih lampu LED digunakan di Indonesia. Ya paling ada di apa kantor-kantor mewah gitu ya. Terus rumah sakit yang memang lebih menginginkan untuk lebih hemat gitu ya. Ini digunakan LED ya, kayak gitu. Untuk lihat di sini lumens itu kan tingkatan cahayanya. Jadi bisa dilihat tingkatan cahaya lampu pijar itu cuma 14, sedangkan lampu CFL ini itu 55, lebih terang. Sedangkan lampu LED itu lebih terang lagi 84 ya. Tingkatan cahayanya, intensitas cahaya lebih lebih besar kayak gitu ya. Itu dengan harga ya, kalau sekarang LED masih lumayan mahal ya. Lumayan mahal, jadi yang masih lebih murah itu yang CFL ini. Pijar ya walaupun murah tapi cepat putus jadi hitungannya mahal. Jadi masih CFL ya. Tapi lama kelamaan nih LED bisa lebih murah ya kalau produksinya lebih banyak ya di Indonesia kayak gitu. Karena
produksi Indonesia nggak lebih banyak karena masih teknologi baru ya. Belum banyak yang menggunakan lampu LED di rumah-rumah gitu ya. Dan mungkin masih banyak yang belum terlalu percaya gitu ya. Karena bentuknya aneh, dia cuma ada terangnya cuma di atas doang ya. Jadi bawahnya itu nggak nyala ya, yang nyala cuma di atas doang. Ini masih banyak yang belum terlalu percaya ya. Kayak gitu. Itu perkembangan teknologi selama ini. Nah, contohnya ini lampu-lampu yang diletakkan di atas kantor-kantor nih. Ini dari LED ya, dari LED ya. Kayak gitu. Bisa dilihat ya ini, tuh. Ini lampunya kecil tapi terang ya. Tapi biasanya dipasang banyak. Kenapa? Karena eh, pancaran cahayanya tidak menyebar, dia hanya eh, menyebarnya lebih tepatnya lurus ke depan ya. Lebih tepatnya lurus ke depan. Jadi makanya kenapa dibuat lebih banyak. Tapi dengan lebih banyaknya itu bukan berarti lebih mahal lebih boros, enggak ya. Jadi lampu ini tuh pakai baterai aja cukup. Ya makanya kenapa kantor-kantor yang rumah sakit bisa menyalakan lampu-lampu ini mungkin hanya dengan aki gitu ya. Misalkan ada aki atau ada penyimpanan baterai yang lumayan besar gitu ya. Jadi aki kan baterai ya, baterai basah ya. Sedangkan baterai yang kita kenal kan baterai kering gitu ya, kayak gitu. Jadi tanpa listrik yang dicolok gitu ya, yang kita gunakan di rumah, lampu ini bisa menyala dengan baterai saja, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi memang lebih dan misalkan di atasnya ada baterai yang bisa charger gitu ya, setelah mati lampu nih lampu masih bisa nyala gitu ya, lampunya masih bisa menyala karena butuh hanya tenaga baterai saja untuk menyalakannya gitu. Jadi teknologi LED ya. Mohon maaf nih saya matikan dulu, saya mute dulu ya, ada yang oke. Nah ini warna-warna ya dari LED, sebenarnya lebih banyak lagi warnanya, cuma ini contoh aja ya. Jadi dasar dari warna lampu LED sebenarnya putih ya, tapi bisa biru, hijau, terus ini kuning, orange, merah gitu ya. Ini ya tergantung dari kalau ini kan dia luarnya diubah ya, jadi dasarnya sama tapi luarnya diubah, jadi akhirnya warnanya juga berubah. Tapi ya lampu LED yang bening seperti ini ya juga bisa menghasilkan berbagai macam warna teman-teman. Jadi lampu LED yang bening seperti ini ada jenisnya yang hanya warna putih ya, ada juga yang bisa berwarna-warni. Kalian sering lihat lah mungkin ya. Jadi warnanya berubah gitu ya. Biasanya lampu di apa sih itu yang pokoknya gabungan lampu LED tuh yang panjang yang biasanya buat hiasan di kamar atau di gantungan gitu ya, yang kelap-kelip gitu ya. Nah itu sebenarnya dari lampu LED LED ya. Jadi bisa ditenagai hanya dengan baterai saja kayak gitu. Nah ini ya contoh warna-warna dari lampu LED. Kalau ini ukurannya, jadi Maaf Pak, ukuran telat Pak. ya Maaf telat Pak. ya langsung di mute aja. Oke, Dan siap Pak. ini ukuran-ukuran dari lampu LED ya. Ada yang paling kecil, ini 3 mm ya, ada yang 5 mm, ada yang 7 mm. Jadi kelihatan besar ya padahal kecil ya. Nah, ukuran yang paling kecil 3 mm ini itu seperti jarum pentul. Ya, jarum pentul tahu? Ya, kalau nggak tahu wajar karena kalian laki-laki yang biasanya nggak pakai jarum pentul ya. Ya, jarum pentul ujungnya nih ya, yang bulatnya itu ukuran sama, kecil ya. Sedangkan ini lebih besar sedikit. Ya, lebih besar sedikit. Kalau yang ini agak besar. Biasanya yang dipakai itu yang 5 mm. Nanti yang kalian dapatkan nanti insya Allah yang 5 mm ya. Kayak gitu. Oke, ini bentuknya. Kalau tadi kan ukuran. Ya, ini ukurannya. Ini bentuk-bentuknya.
Ya, bentuknya ada yang memanjang, ada yang kecil seperti ini, ada yang kotak, ya, ada yang bentuknya tabung, ya, macam-macam. Ini masih banyak lagi ya, nggak cuma segini aja, masih banyak bentuk LED, bentuk LED. Nah, ada yang 3 kaki. Nah, ini biasanya nih ada berbagai macam warna nih. Tapi yang 2 kaki juga ada yang berbagai macam warna. Ini hanya supaya bisa diatur warnanya. Jadi misalkan, oh saya mau warna merah 5 detik, warna kuning 2 detik aja bisa ya dengan yang 3 kaki ini. Tapi kalau yang 2 kaki nggak bisa, dia udah otomatis kedap-kedipnya udah otomatis ya, kayak gitu kalau yang 2 kaki. Oke, nah ada juga yang seperti ini nih. Ini sebenarnya kecil ya teman-teman ya, ini kecil sebenarnya ya. Jadi apa? Kalau diukur ini ukurannya gimana ya? Nah, coba saya kecilin bisa kecil. Nah, ini segini ukuran aslinya tuh. Yang kalian lihat tuh segitu tuh ukuran aslinya ya. Oh. Jadi kecil ya, ini ukuran asli kecil ya. Jadi sebenarnya kecil ya. Jadi ya tadi hanya dengan baterai saja bisa menyala gitu ya. Kayak gitu. Terus nah ini bentuk aslinya ya. Dan dia kakinya itu ada yang panjang sedikit, ada yang lebih pendek sedikit. Ini untuk membedakan mana yang positif, mana yang negatif. Kenapa harus dibedakan? Ya, karena kalau misalkan lampu biasa itu bisa positif negatif bisa dibalik, tetap menyala. Kalau LED dia harus tepat positif negatifnya. Ya, jadi positif negatifnya harus tepat. Dengan harus tepatnya itu, kalau misalkan salah pemasangannya, maka dia akan rusak. Bisa tidak menyala, ya, atau bahkan bisa apa ya, percikan, tapi nggak terlalu besar ya karena bendanya kecil. Jadi percikan aja kayak angus aja gitu ya, keluar kayak asap dikit gitu ya, dan nggak berbahaya kok gitu. Cuma ya langsung rusak ya, si LED-nya langsung rusak karena ya udah salah masangnya gitu kan, kayak gitu. Jadi harus diperhatikan kaki apa panjang pendeknya. Kalau misalkan nggak tahu nih, udah dipotong, udah sama ukurannya, nah ada lagi caranya ya, kayak gitu. Nah di sini selain dari panjang pendek, bisa juga dari di bagian atas LED itu berbentuk bulat. Kalau lihat dari atas ya, itu ada yang lurus, ada yang nggak lurus nih. Nah itu, ini bisa lihat di sini ya. Jadi anoda itu positif, katoda itu negatif. Jadi tinggal di ini aja. Tinggal disesuaikan aja, berarti yang ini positif, yang ini negatif, yang ini positif, yang ini negatif ya, seperti itu ya. Nah ini nanti dipelajari nanti ya selanjutnya. Sekarang yang penting mengenal dulu LED itu apa, lalu apa namanya fungsinya, lalu kenapa digunakan LED. Kenapa? Karena teknologi sekarang udah banyak menggunakan LED ya. Sepeda motor aja sekarang udah diganti semua tuh, lampu depannya jadi LED, lebih terang, lebih hemat gitu ya. Kayak gitu. Lampu belakangnya juga sama, untuk ngerem tuh lebih terang. Tapi lebih banyak ya, kelihatan lebih banyak lampunya ya. Pernah lihat nggak? Lampu rem di atau lampu depannya yang buat menyala, apa sih namanya? Lampu apa sih disebutnya? Yang kayak ngumpul gitu, Pak. Kenapa? Yang kayak ngumpul di satu tempat gitu. Iya, jadi apa? Ada banyak tuh biasanya tuh. Dengan banyaknya itu bukan berarti lebih boros ya, enggak, justru tetap lebih hemat ya dibandingkan yang satu yang apa bohlam kecil gitu yang dipasang di sepeda motor ya, kayak gitu. Jadi teknologi LED ini sudah mulai digunakan dan memang lebih hemat ya teman-teman ya, kayak gitu. Sebenarnya bisa juga misalkan teman-teman mau motor saya belum LED nih Pak,
ininya lampunya mau bisa diubah nggak bisa ya, tapi harus kalian rangkai sendiri kayak gitu, rangkai sendiri. Jadi nggak bisa kita beli yang nggak ada yang jual ya, nggak ada yang jual lampu kita yang biasa diganti dengan LED, nggak ada ya. Adanya adalah kita buat sendiri kayak gitu. Bisa buat sendiri, bisa ya, tinggal ganti aja antara lampu yang sudah ada ya, pakai lampu yang udah putus kita modif gitu ya, diganti dengan lampu LED, bisa ya kayak gitu kalau kalian mau ngerjainnya, karena kan harus nyolder ya kayak gitu. Oke, itu aja untuk materinya.